Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjut ya pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran 4 subtema 2 tema 2. Dengan tujuannya adalah anak-anak dapat mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan sekolah, serta anak-anak dapat mengetahui pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban menyebabkan pelanggaran hak dan kewajiban. Nah, beragam bentuk hak dan kewajiban di masyarakat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebagai berikut, contoh di sini adalah hak di lingkungan sekolah. Setiap peserta didik memiliki hak dan kewajiban. Nah, tadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, contohnya di lingkungan sekolah, anak-anak dapat menggunakan fasilitas sekolah. Yang kedua, anak-anak bisa meminjam buku di perpustakaan. Yang ketiga, berteman dengan semua orang. Yang keempat, mendapat ilmu dan bimbingan dari Bapak Ibu guru. Yang kelima, anak-anak tidak diperlakukan diskriminasi atau kekerasan. Yang berikutnya, anak-anak dapat mengajukan pertanyaan pada Bapak Ibu guru ketika pembelajaran tidak paham. Yang terakhir, anak-anak dapat merasakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Jadi ini semua nanti bisa diterima oleh anak-anak di lingkungan sekolah. Untuk yang selanjutnya, ada kewajiban di lingkungan sekolah. Jadi kewajiban itu yang harus dikerjakan anak-anak di lingkungan sekolah. Nah, salah satunya menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang kedua, menjaga ketenangan dalam proses pembelajaran, jadi tidak gaduh. Yang ketiga, anak-anak menghargai dan menghormati seluruh warga sekolah, jadi menjaga sopan santun di lingkungan sekolah. Yang berikutnya, menggunakan seragam dan atribut sesuai dengan ketentuan sekolah. Jadi, ketika sekolah harus menggunakan seragam sesuai jadwalnya. Yang berikutnya, membayar administrasi sekolah. Yang berikutnya, mengikuti upacara bendera dengan hikmat ya. Jadi ketika upacara bendera tidak boleh bicara sendiri. Yang berikutnya, mengerjakan tugas sekolah. Nah, ini adalah bagian ya kewajiban anak-anak. Jadi ketika mendapatkan PR atau tugas itu harus wajib dikerjakan. Dan yang terakhir adalah menjaga fasilitas sekolah, tidak boleh merusaknya. Tahukah kamu? Nah, sebagai seorang siswa, kita memiliki kewajiban menjaga kebersihan, salah satunya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Apa yang terjadi jika semua orang tidak sadar akan hal itu? Iya, benar sekali ini. Jadi sampah akan mengalami penumpukan ya, seperti gambar di samping. Tapi ada juga orang yang pekerjaannya adalah mencari sampah. Selanjutnya, sampah tersebut didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna. Nah, ini adalah contoh gambar pemulung ya, yang mencari sampah untuk didaur ulang. Nah, berikut gambar kegiatan daur ulang sampah. Ya, contoh di sini adalah sampah plastik yang diolah menjadi sebuah tas. Nah, kegiatan di atas merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat. Apa saja kegiatan ekonomi tersebut? Nah, yang pertama ada produksi. Nah, kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa yang berguna orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seseorang yang melakukan produksi itu disebut dengan produsen. Contoh, untuk menghasilkan sepatu, Pak Ali membutuhkan bahan baku. Setelah melewati proses bahan baku tersebut, barulah menjadi sepatu. Nah, dari contoh di atas, siapa produsennya? Iya, produsennya adalah Pak Ali karena yang membuat sepatu. Yang kedua ada distribusi. Nah, merupakan kegiatan menyalurkan hasil produksi kepada produksi oleh produsen kepada konsumen. Seseorang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Contohnya, setelah selesai diproduksi,
sepatu buatan Pak Ali diambil oleh Pak Sodik. Selanjutnya disalurkan kepada pedagang di pasar. Siapa yang menjadi distributornya atau yang menyalurkan barangnya? Iya, jawabannya adalah Pak Sodik. Untuk yang ketiga, yaitu konsumsi. Nah, merupakan kegiatan menghabiskan atau menggunakan nilai guna suatu barang dan jasa. Pelaku kegiatan ini disebut konsumen. Jadi yang menggunakan ya. Contohnya, sepatu yang sudah didistribusikan Pak Sodik kepada pedagang selanjutnya dijual. Dan Mbak Zahra membeli sepatu tersebut untuk dipakai ke sekolah dari pedagang di pasar. Nah, siapa yang berperan sebagai konsumen di atas? Iya, jawabannya adalah Mbak Zahra, karena Mbak Zahra yang memakai atau menggunakannya. Nah, berikut tadi pembelajaran 4 hari ini. Silakan dipahami, dicermati. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini akan dikirim link berikutnya. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Bu Guru mohon anak-anak ketika mengerjakan link silahkan teliti, jangan asal mengerjakan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.